Padahal menurut Dokter Hastri harusnya menggunakan pohon DNA, dicek dari misalnya adalah garis keturunan ibu. Maksudnya gimana? Let's say gini teman-teman, kalau DNA itu kan dia menggunakan datanya kuantitatif ya, angka. Misalnya kalau aku punya anak, oh ternyata 99% match, artinya dia memang adalah darah dagingku. Begitupun juga sama, mungkin aku punya keponakan, sepupu, DNA ku sama mereka paling cuman 60% cocoknya, 50% cocoknya. Dari situ menandakan bahwa kekerabatan garis keturunan ibu itu bisa menjadi petunjuk. Bisa aja DNA yang mencurigakan tidak ditemukan dari dari saksi-saksi tersebut, tetapi DNA tersebut bisa dianalisa adalah misalnya begini, misalkan ya, oh DNA ini nggak ada yang 99% sama dengan saksi yang sudah diperiksa, tetapi kan persentasenya seperti aku contohkan dengan sepupuku tadi, misalnya ada 2 DNA asing nih ya yang mencurigakan, ini yang paling mendekati persentasenya dengan saksi yang mana, misalnya dengan saksi D atau saksi Y atau saksi yang lainnya. Misal dengan saksi D ternyata 2 DNA yang nggak teridentifikasi itu dengan saksi D kemiripannya hanya 20%. Wah, make sense, karena memang saksi D itu bukanlah keluarga biologis dari keluarga inti ini. Ataupun juga dengan saksi Y ternyata kemiripan dari DNA ini dengan saksi Y itu tidak 100% tetapi hanya 50%. Artinya ya bisa aja itu adalah keponakannya atau adiknya atau sepupunya. Itu kan bisa menjadi petunjuk. Nah, sayangnya Dokter Hastri menyayangkan dari Bareskrim ataupun juga Polda Jawa Barat, aku tidak tahu siapa yang berwenang untuk bagian ini, ternyata itu tidak dilakukan pengerjaan untuk pengecekan tersebut. Padahal dengan kemampuan dan juga teknologi yang dimiliki Bareskrim, ini mah nggak sulit ya, karena gampang kok, kita ngecek lah kayak di laboratorium di Indonesia yang swasta ya, kita mau ngecek anak kita ini anak darah biologis atau bukan, itu dalam hitungan jam juga langsung ketahuan muncul dia adalah DNA gitu, udah gampang sekali. Masa sih kita, kepolisian kita yang selalu mengagung-agungkan dengan scientific investigation, untuk urusan seperti ini aja harus membutuhkan waktu tahunan untuk ngecek tersebut, apa yang terjadi sebenarnya. Dokter Hastri dalam wawancara ini juga mengatakan bahwa beliau juga sebenarnya sudah agak putus asa gitu dengan kasus ini, tapi beliau sangat gemes dan juga yakin sebenarnya kasus ini bisa dibuka. Aku nggak ngerti ya, beberapa aku sudah ngebahas kasus Subang itu udah ada ratusan episode ya, karena aku juga termasuk yang mengawal kasus ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Dugaan-dugaan dari berbagai analisa dari berbagai sumber yang sudah kita bahas sebelumnya, ini ada yang paling tinggi sekarang adalah mengenai efek domino teman-teman. Karena apa? Korban, Ibu Tuti dan juga Amel, mereka juga bekerja memiliki sebuah yayasan sekolah, dan yayasan kan juga termasuk salah satu lahan basah ya untuk mendapatkan uang, baik itu bantuan dari pihak swasta ataupun juga pemerintah. Dugaannya terjadi manipulasi ini dan itu, salah satunya adalah yang paling santer, bahkan juga terakhir rekening koran dari Amel, dia juga diperiksa, tapi kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Polda Jawa Barat sepertinya diem-diem baik gitu, nggak ngerti apa yang ditutupi. Dugaan dari masyarakat adalah karena dugaannya ada uang-uang dari besar gitu ya, dari pemerintah yang dipakai untuk yayasan tersebut, hanya dipakai itu adalah fiktif gitu. Misalnya dikasih bantuan 1 miliar, laporannya katanya buat A, B, C, dan D, tetapi itu laporannya dugaannya adalah fiktif, dan pada saat yayasan tersebut mendapatkan dana bantuan, itu pun juga katanya ada dugaannya oknum-oknum dari kepolisian tertentu yang meminta jatah. Nah, takutnya kalau ini terbongkar semuanya, nanti akan terseret itu banyak sekali dugaan-dugaan oknum-oknum dari polisi yang selama ini selalu meminta jatah. Nah, hal seperti ini bukan hal baru di Indonesia. Misalnya beberapa tahun lalu ada puluhan kepala sekolah yang berlokasi di Sumatera ya. Mereka mau mengundurkan diri menjadi kepala sekolah karena mereka ngerasa tertekan. Mereka merasa terintimidasi karena setiap kali ada bantuan operasional sekolah atau bantuan dari pemerintah turun ke sekolah tersebut, ada oknum-oknum yang datang ke sekolah tersebut meminta jatah preman. Nah, itu kan bukan hal yang baru lagi, sudah ada di berita-berita, kalian cek aja. Metro TV, TV One sudah memberitakan itu semua. Jadi bukan suatu hal yang baru lagi. Sekali lagi, aku nggak ngerti apakah Dokter Hastri ini akan mendapatkan konsekuensi dari apa yang telah dia katakan. Tapi menurut aku, pada saat bercanda dengan Deddy Corbuzier bahwa pada saat dikatakan bahwa jadi kabar reskrimnya lamban dong. Kemudian Dokter Hastri bilang,
bukan saya yang bilang ya, mohon maaf ya Pak Kabar Eskrim begitu. Terus jadi Kobusernya, wah aku nanti bisa, jadi Kobuser bilang bahwa bukan ya yang ngomong adalah jadi Kobuser, tapi Dokter Hastri ketakutan, sepertinya dia bilang dengan bercanda, wah aku dipindah ke kamar mayat lagi nih, tapi nggak apa-apa lah karena itu passionku. Jadi pengorbannya Dokter Hastri luar biasa sampai sebegitunya untuk mengungkap kasus Subang, karena pengakuan dari beliau mengatakan, saya itu selalu didatangi dalam mimpi, saya selalu dimintain tolong untuk dibuka semuanya. Terakhir adalah kalau perkembangan kasus ini kan kita berhenti pada saat ada keterangan dari Polda Jawa Barat yang membuat kayak sketsa tampak samping dan juga belakang yang diduga kuat itu adalah bagian dari pelaku utama atau eksekutor dari kasus di Subang ini. Tapi buat kalian tahu ya, menurut aku kasus Subang yang sebegitu mulusnya ini nggak mungkin kalau cuman pembunuhan yang tiba-tiba atau spontanitas. Paling tidak ada otak atau dalangnya, pelaku utama, orang yang membantu, orang yang mengetahui. Paling tidak ada 4 peranan di sini, makanya bisa sebegitu mulusnya. Atau sebegitu tradisionalnya kah kepolisian Jawa Barat? Menurut aku sih kita tuh nggak kekurangan orang pintar sih. Bahkan aku sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman ya di Jawa Barat sana mengatakan, tahu nggak sih Anjas, banyak sekarang anggota polisi yang mengawal kasus ini itu sekarang sudah dimutasikan. Maksudnya dimutasikan tuh nggak tahu apakah karena memang ada tuntutan pekerjaan di area lain, ada yang juga disekolahkan katanya, atau dipindahkan. Artinya adalah hal-hal tersebut yang tidak berhubungan secara langsung membuat sulit proses pengungkapan dari kasus Subang ini. Ya, kita nggak bisa menutup mata, ini kejadiannya sebelum kasus Sambo sebenarnya. Dan kita ngerasa apa yang sebenarnya terjadi begitu. Dan kasihan juga sih kepada para saksi yang selama ini sudah menjadi perdebatan di sosial media, nama-nama saksi yang sering aku sebutkan, ada yang menuduh dia, ada yang menuduh dia, dan sebagainya. Ya, kita nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Bagi aku pribadi, harusnya saksi-saksi tersebut harus tetap gencar untuk mengungkap kasus ini, karena bagaimanapun juga masih ada stigma di masyarakat yang menilai bahwa mereka itu adalah pelakunya. Sebagian berpikir seperti itu. Kalau ini dibiarkan begitu aja, jejak digital nggak akan bisa dihapus. Semua media massa itu pernah membahas kasus Subang. Kalian juga cek di Google aja, pasti akan muncul nama-nama siapakah saksi-saksi yang dicurigai tersebut. Kalau ini nggak dikelarkan, kasihan juga para saksi. Dan untuk Ibu Hastri, amazing, sudah mengorbankan banyak hal. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan karirnya beliau, karena dengan apa yang dikatakan ini menurut aku akan bisa dua sisi. Sisi yang baiknya adalah ya akan mengungkap kasus ini biar lebih cepat penyelesaiannya. Atau sisi buruknya adalah bisa aja Ibu Hastri dipindahkan atau diturunkan jabatannya. Itu adalah konsekuensi yang aku lihat dari wawancara dengan Deddy Kobuser ini.